Anda kembali bersama kami dalam Berita Pemilu. Kita lanjutkan informasi pemirsa, 3 bakal calon presiden yakni Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta. Dalam pertemuan itu, ketiga baca pres membicarakan tentang pentingnya netralitas dalam pemilu 2024. Usai bertemu Presiden Joko Widodo, 3 baca pres menggelar konferensi pers. Dalam kesempatan ini, baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan Presiden Joko Widodo mengumpulkan pejabat, kepala daerah, TNI, Polri, dan aparatur sipil negara agar netralitas dalam pemilu 2024. Baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga yakin Presiden Joko Widodo akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan aparatur negara juga menjaga netralitas dalam pemilu. Baca pres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto mengatakan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan itu berharap pemilu 2024 berjalan baik dan damai. Kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember sehingga tidak bisa lalu. Apa makna pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 3 baca pres di tengah-tengah proses pendaftaran Capres-Cawapres berlangsung di KPU? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan analis politik Ray Rangkuti. Selamat sore. Bang Ray, 3 baca pres dan Presiden Joko Widodo bicara soal netralitas nih. Apakah bisa seorang Presiden Jokowi netral sementara putranya jadi bacawa pres didampingi Prabowo Subianto? Bang Ray? Ya, saya kira itulah salah satu alasan mengapa Pak Jokowi mengundang 3 calon presiden dan wakil presiden. Dan bukan pakai wakil ya, cuma calon presiden untuk makan siang pada hari ini gitu ya. Karena mungkin telah sampai ke hadapan beliau kenyataan makin besarnya jumlah masyarakat yang meragukan kemungkinan netralitas presiden di dalam pelaksanaan pilpres ini gitu ya. Dan memang itu kita lihat dari banyak sekali ya kicauan-kicauan di media sosial ya, tanggapan-tanggapan terhadap berbagai situasi dan seterusnya selalu mengatakan bahwa apakah presiden ini dapat netral dalam pelaksanaan pilpres 2023 yang datang gitu. Nah, itu kekhawatiran yang juga tidak datang tiba-tiba tentu ya, karena itu punya landasan-landasan yang juga cukup kuat untuk munculnya macam-macam kekhawatiran itu gitu ya. Salah satunya tentu karena ada anaknya presiden dalam hal ini Gibran yang juga ikut di dalam proses pencalonan calon wakil presiden gitu ya. Saat yang bersamaan masih ada juga dugaan netralitas hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi, khususnya karena semua orang meragukan apakah nanti misalnya kalau ada sengketa hakim-hakim yang bersangkutan benar-benar dapat netral untuk memutuskan ya sengketa hasil pilpres. Nah, saat yang bersamaan mengingat bahwa presiden adalah ayah dari salah satu calon wakil presiden gitu ya, benar-benar netral terkait dengan misalnya ya birokrasi yang dia pegang. Ini birokrasi ini ada 4, TNI, Polri, ASN ya, dan tentu saja pembantu-pembantunya di kalangan terdekatnya seperti menteri, macam wakil menteri ya, kepala-kepala badan dan sebagainya gitu ya. Apalagi kemudian ditambah dengan berbagai isu yang memperlihatkan kepada kita langkah-langkah yang diduga ya melibatkan pembantu-pembantu presiden dalam konteks mendukung ya calon presiden dan wakil presiden tertentu gitu ya. Dan sebagian mereka dengan nyata-nyata terang-terangan mengatakan berpihak kepada calon presiden wakil presiden tertentu. Ya. Nah, jadi kekhawatiran itu bukanlah berangkat dari ruang kosong, bukan berangkat dari semata-mata katakanlah kecurigaan, tetapi itu memiliki basis sosiologis yang cukup kuat. Gitu. Oh, baik, Bang Ray, tapi apakah dengan acara makan siang bersama ini dengan suasana yang begitu hangat bisa dalam sekejap mengubah persepsi publik atas cawe-cawe pencapresan yang selama ini dilakukan Presiden? Ya, tentu saja tidak. Ya, netralitas itu tidak hanya cukup disampaikan melalui lisan ya, tidak bisa diselesaikan dengan jamuan makan gitu. Netralitas itu ya harus lebih konkret di lapangan. Gitu. Oleh karena itulah mungkin ya Presiden ya membuat aturan-aturan lagi yang lebih ketat, lebih jelas, yang memungkinkan ya kepercayaan masyarakat terhadap ya
apa istilahnya itu ya, jurdilitas pelaksanaan pemilu itu tercipta gitu. Jadi misalnya tidak sekedar mengumpulkan ASN gitu ya, tidak sekedar mengumpulkan TNI, Polri gitu ya, pembantu-pembantunya dan sebagainya itu ya, yang itu tentu saja secara kasat mata bisa dilakukan oleh presiden, tetapi itu tidak semua menjelaskan, memberi sinyal yang kuat bahwa akan begitu adanya. Di tengah juga ya keraguan orang pada presiden yang saya kira ada rekam jejak yang direkam oleh masyarakat terkait dengan pernyataan-pernyataan presiden yang seolah-olah tidak terlibat ya di dalam urusan capres dan cawapres gitu ya. Tapi pada ujung-ujungnya melangkah sejauh ini misalnya begitu. Jadi intinya adalah netralitas ini tidak cukup diucapkan dan tidak bisa diselesaikan di atas meja makan gitu. Oke, sedikit saja Bang Rey, tapi apakah suasana makan siang Presiden Jokowi hari ini bersama 3 baca pres dapat sedikit meredakan suasana pemilu yang sedang panas dan bisa menciptakan pemilu yang damai ke depan? Singkat saja. Yes, kalau itu saya kira iya gitu. Tapi jauh lebih penting dari sekedar perjamuan makan itu adalah langkah-langkah yang diambil oleh Presiden untuk memastikan dan memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa beliau benar-benar netral di dalam pelaksanaan pemilu ini. Gitu. Baik, Bang Rey Rangkuti, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam kesempatan berita pemilu kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.